sampai dengan saya masuk S1, waktu itu saya buat blueprint. Nah ini yang mau saya share ke teman-teman. Jadi pencapaian saya sekarang saya usia 30 ya, 12 tahun yang lalu saya wisuda di ruangan ini. Pencapaian saya sejauh ini itu sebetulnya by design. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya tuh nggak, kalau kata anak Jaksel, nggak go with the flow ya. Jadi semuanya itu sudah saya rencanakan ya. Saat itu saya buat blueprint ya. Jadi di blueprint saya itu ada, saya buat di Excel gitu ya. Saya buat sampai usia 60. Kemudian di sebelah kirinya itu ada berbagai macam aspek penting dalam kehidupan kita ya. Ada karir, ada aset, misalnya kita pengen punya aset apa, terus pendidikan, kita mau belajar nanti apa gitu ya, misalnya S1, S2, S3 gitu kan. Terus ada juga keluarga, ataupun dari hal-hal yang hiburan sifatnya, kayak liburan gitu, kayak tahun 2000 berapa mau liburan kemana, 2000 berapa mau liburan kemana gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita berjuang ya adik-adik, itu kan pasti mengalami berbagai macam hambatan, rintangan di situ. Ibaratnya itu kalau kita punya goals, tujuan, itu menjadi bensin kita gitu. Kalau kita punya tujuan yang jelas, targetnya jelas, itu insya Allah kita akan terus termotivasi ya, motivasinya terjaga gitu. Dan ketika membuat blueprint itu adik-adik, coba nanti kalau ada kesempatan baca 7 Habits gitu. Di situ salah satu yang penting adalah begin with the end in mind. Jadi kita pikirkan dulu akhirnya mau jadi apa, terus tarik sampai ke masa saat ini gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi nanti di 2060 itu saya mau ngapain, mau jadi apa, mau seperti apa, itu saya tarik sampai ke posisi saya saat ini gitu. Waktu itu saya membuat blueprint itu di usia sekitar 20 tahun gitu. Nah, tidak terasa waktu terus berjalan, karena kita punya blueprint itu, kita punya komitmen yang tinggi, persisten juga dalam mengejar, itu nggak terasa yang kita cantumkan di situ itu tercapai gitu. Karena itu ada di bawah alam bawah sadar kita gitu ya. Jadi akhirnya tercapai juga gitu. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, mumpung teman-teman masih sangat muda ya, baru lulus SMA, bahkan ini startnya earlier daripada saya gitu ya, itu bisa mulai dibuatkan semacam perencanaan blueprint itu gitu ya, sehingga apapun langkah yang teman-teman ambil ya, mau ikut kuliah apa, mau ikut kursus apa, sertifikasi apa, itu ada alasannya, ada backgroundnya gitu ya, sehingga semua itu menuju tujuan yang sama gitu ya, nggak minslah-minslah gitu ya. Jadi dengan adanya blueprint itu teman-teman lebih terarah gitu ya. Karena kan di situ teman-teman akan investasi uang, investasi tenaga, investasi waktu gitu. Sayang sekali kalau sampai melakukan sesuatu tapi tidak sejalan dengan apa yang nantinya kita inginkan gitu. Gitu ya. Oke, itu tahap pertama. Teman-teman harus tahu end goal-nya mau jadi apa. Tadi luar biasa sekali, saya lihat ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi CEO, ya, dan lain sebagainya. Itu cita-cita mulia sekali gitu, ya. Nah, itu udah salah satu wujud end goal dari teman-teman ya. Gitu. Jadi tinggal dibuatkan saja step by step-nya itu apa gitu ya, dari waktu ke waktu seperti itu. Ya. Kedua yang ingin saya sampaikan adalah, nah ini di depan adik-adik sekalian kan ada fase menjalankan S1 gitu kan. Nah, di fase perkuliahan ini sebetulnya mirip-mirip dengan SMA, tidak ada bedanya. Kalau menurut saya menjalani studi S1, S2, dan S3 itu sebetulnya kalau kita mau lancar ya, itu dua aspek yang perlu kita perhatikan, akademik dan juga yang kedua itu sosial. Akademik itu perihal bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam ya belajar ya, tekun, tugasnya dikerjakan, aktif di kelas dan seterusnya ya. Tapi tidak cukup itu saja. Yang kedua itu sosial, di mana teman-teman harus bisa networking ya.
dan juga mengasah kemampuan teman-teman dalam bersosialisasi ya dengan rekan-rekan. Karena nantinya setelah teman-teman lulus S1 terus mencari pekerjaan, kebetulan saya di Human Resource, ya, salah satunya rekrutmen ya yang ada di bawah Human Resource, itu yang kami cari itu tidak cukup fresh grade ya, pencari kerja dengan nilai IPK yang tinggi saja. Ya. Kami biasanya itu interview itu mencari chemistry-nya juga gitu. IPK tinggi sekali 4, 3,9, tapi kalau ketika interview itu nggak ada chemistry gitu ya, terlalu kaku, terus ya nggak kebentuk gitu ya koneksinya, itu juga tidak akan diterima gitu teman-teman ya. Jadi penting sekali nanti teman-teman ketika masuk S1 betul-betul dimanfaatkan ya momen tersebut untuk ikut organisasi juga, ikut asosiasi ya, komunitas-komunitas itu juga diikuti oleh teman-teman sekalian itu ya. Kemudian berikutnya nanti teman-teman juga ketika masuk di pencarian kerja ya, yang ketiga yang mau saya sampaikan di pencarian kerja itu adalah komitmen jangka panjang ya adik-adik. Artinya sebelum memilih bidang pekerjaan itu betul-betul pertimbangkan secara jangka panjang, karena itu akan menjadi karir adik-adik sekalian mungkin bisa jadi sampai nanti di hari tua gitu. Kecuali ada kesempatan ya mungkin berbelok yang agak cukup signifikan ya di bidang industri yang lain mungkin ya. Tapi biasanya yang mirip-mirip gitu. Jadi nanti silahkan dipikirkan matang-matang ya. Karena itu akan menjadi sebagian besar waktu adik-adik sekalian nanti akan dihabiskan di kantor di pekerjaan tersebut. Jadi pastikan yang teman-teman tadi cantumkan, adik-adik cantumkan mau jadi apa, itu adalah betul-betul hal yang adik-adik sukai, bukan karena faktor dorongan teman-teman sekitar. Banyak yang mau jadi dokter, terus kalau nggak jadi dokter nggak keren nih, terus ikut-ikutan mau jadi dokter gitu kan. Atau mungkin orang tua menginginkan adik-adik jadi hal tertentu ya, itu komunikasikan saja dengan orang tua itu. Tapi pastikan apa yang karir yang teman-teman harapkan itu sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Seperti itu.